Jujur ya, soal pinjol-pinjol ini rada takut. Sebetulnya kalau dari perspektif orang yang minjem pinjol tentu itu bermanfaat untuk meringankan beban dia. Kalau untuk manfaat pasti ada, cuman cara kita menggunakan manfaatnya dengan efektif paling. Kalau aku sih yang pasti minta keringanan ya sama universitas, pokoknya big no to pinjol. Oke, sebelumnya kenalin nama gua Nori dari Sastra Arab angkatan 2022. Sekarang ini udah semester 4. Nama saya Nuendo Brajamusti dari Filsafat 22, sekarang semester 4. Hai, nama aku Cici, aku dari Rusia angkatan 21, sekarang semester 6. Oke, halo, perkenalkan aku Fadia dari jurusan Ilmu Filsafat angkatan 2021, sekarang aku semester 6. Jujur ya, kalau misalkan soal UKT karena gua ini dari paralel, jadi UKT gue tuh tetap stay satu. Jadi nggak bakal bisa dibandingin, mau dikurangin nggak bisa, mau dilebihin nggak bisa. Jadi untuk pribadi gue ya, UKT gue yang sekarang ini ya standar-standar aja dan nggak mengganggu gue untuk kuliah, kayak gitu sih. Menurut aku soal standar UKT itu masih tinggi juga, terutama buat yang reguler, karena aku kan reguler ya. Terus di reguler itu sebetulnya masih bisa untuk banding UKT, namun waktu semester awal itu banding UKT justru ditinggiin lagi. Jadi menurut aku kayak masih kurang jelas gitu sih soal pembagian dan sistem bandingnya itu hasilnya seperti apa. Kalau aku sih yang pasti minta keringanan ya sama universitas, pokoknya big no to pinjol. Kalau dari aku mengajukan keringanan biaya itu hal yang pertama, karena memang tujuannya kan kuliah itu fokus untuk belajar. Terus kalau misalnya ada kendala keuangan, jadi coba cari cara untuk mengajukan biayanya dulu, jadi biar bisa sambil fokus kuliahnya. Terus kalau misalnya udah mentok gak bisa, baru ambil cuti kuliah terus kerja gitu. Karena resikonya besar, kalau misalnya kita pilih pinjol, bingung balikinnya. Karena kalau yang kita lihat ya dari berita-berita kan pinjol itu didatengin lah rumahnya gitu kan. Aku nggak mau banget kayak gitu. Jadi main aman aja nggak sih? Jadi nggak pinjol deh. Jujur ya, soal pinjol-pinjol ini rada takut. Karena kan kalau misalkan tadi pilihannya adalah pinjol atau libur. Nah, kalau misalkan pinjol berarti selagi kuliah gue juga harus sambil kerja dong. Nah, daripada gue fokusnya kebagi dan kekejar terus, mending lebih baik gue libur, fokus nyari duit, terus baru kuliah lagi. Selagi kalau misalnya pinjol itu legal, tapi aku nggak tahu sih ada pinjol yang legal atau enggak, itu nggak apa-apa, tapi perlu disertai dengan edukasi juga dari pihak kampusnya kepada mahasiswa gitu terkait pinjol itu seperti apa, terus resikonya itu kayak gimana, kayak gitu. Terus kalau misalnya kampus ingin bekerja sama dengan pinjol, menurut aku kayaknya enggak deh, karena kampus ini kan kayak dunia akademik gitu. Jadi kalau bisa diusahain cari yang bisa kerjasama dengan lembaga akademik lainnya, jadi nggak usah terlilit dengan pinjol gitu. Kampus yang bekerja sama dengan pinjol, kalau saya kurang setuju karena saya lebih mending buat kampus yang ngadain beasiswa lebih banyak daripada kerjasama sama pinjol. Menurut gue ya, untuk pinjol-pinjol ini kan ada beberapa yang jatuhnya ilegal sama ada yang legal. Jadi selama itu legal dan gini loh, pinjol itu pinter-pinteran seorang pribadi ya. Kalau misalkan lu berani ngambil pinjol berarti lu juga berani untuk bayar. Kalau misalkan lu asal ngambil terus lu dikejar-kejar ya itu resiko lu lagi. Jadi menurut gua untuk kampus kerjasama sama pinjol, literasi keuangan dan literasi pinjol itu kayak gimana, baiknya kayak gimana, itu menurut gua good sih, bagus. Pernah ada beberapa berita tuh soal itu, gitu doang sih. Belum pernah. Pernah sih di berita banyak kok ada kasus seperti itu, pinjol untuk bayar UKT ya tadi ya.
pernah. Apalagi di perkuliahan ini ada beberapa berita lah yang tentang itu. Khusus pinjol, menurut gua manfaatnya untuk seorang yang kuliah ya, karena kita belum terikat oleh pekerjaan dan apapun itulah lembaga. Jadi pinjol itu bisa jadi buat motivasi sih, apalagi kayak dikejar-kejar debt collector nih. Gua harus cepet-cepet kerja buat ngebayar pinjolan gua nih, kayak gitu. Kalau untuk manfaat pasti ada, cuman cara kita menggunakan manfaatnya dengan efektif paling. Kalau menurut aku sih ya 50-50 lah. Kan manfaatnya pasti dapat uang. Tapi ya dapat uang terus cara balikinnya gimana? Itu sih yang nggak jadi manfaatnya. Bingung juga. Sebetulnya kalau dari perspektif orang yang minjem pinjol tentu itu bermanfaat untuk meringankan beban dia, tapi kalau dari POV yang lain, kalau POV ku sendiri sebenarnya pinjol itu sangat nggak bermanfaat sih jujur, karena ya itu dia bisa jadi bumerang gitu buat orang itu sendiri nantinya. Karena kita bisa dapat uang cepat. Registrasi, langsung dapat uangnya gitu. Mungkin itu sih yang bikin orang tertarik untuk pinjol, apalagi orang-orang yang memang butuh uangnya gitu. Menurut aku macam-macam sih, entah untuk gaya hidup kah atau ya kebutuhan lainnya lah yang emang dirasa kurang terus gitu. Menurut gue ya ada banyak faktor ya, gengsi, terus apalagi ya, emang ada keperluan yang mendesak, kayak tadi bayar UKT itu jatuhnya sih mendesak ya, apalagi kayak kita nggak tahu kondisi masyarakat kayak gimana. Kayak misalkan bisa jadi gua hari ini lagi ada duit, besoknya tiba-tiba nggak ada karena orang tua gua sakit, jadi full UKT gua tuh buat orang tua gua, jadi gua harus pinjol untuk nutupin UKT gua, kayak gitu sih gua mikirnya. Pernah, biasanya sih dari website-website gitu ketika lihat berita atau artikel gitu muncul-muncul iklan pinjol. Baik banget. 1, iklan main game itu biasanya ada. 2, kalau misalkan lagi streaming nonton itu ada juga iklannya. Biasanya sih dari situ. Pernah, paling sering saya dapat iklan pinjol itu di YouTube. Oh, sering dari Instagram doang sih kebetulan. Ada beberapa iklan pinjol terus gue kayak, kenapa sih? Pendapatku sebetulnya kan iklan itu ada emang marketingnya mereka gitu ya, cuma buat para netizen yang lihat itu harus lebih bijak lagi sih, karena dia ngerti kalau banyak iklan pinjol di mana-mana, jadi dia juga harus paham gitu, harus hati-hati juga lah ketika melihat berita-berita seperti itu. Selama pinjolnya legal dan trusted ya, itu menurut gue nggak apa-apa, karena balik lagi itu branding. Gue nggak mau menutupi usaha orang ataupun kayak gimana. Balik lagi ini kan pribadi orang masing-masing, mau gimana pun lu harus tanggung jawab atas pilihan lu kayak gitu loh. Bagus kalau untuk usahanya yang buat pinjol, menarik juga buat orang-orang yang mungkin punya kebutuhan untuk memenuhi tapi belum punya uang. Sejujurnya kalau iklan pinjol banyak ya udah sih gitu. Tapi aku berharap besar bagi orang-orang yang lihat iklan itu, semoga nggak gampang tergiur deh dengan berita uang instan dari pinjol gitu. Menurut gua soal pinjol untuk bayar kuliah ketika mendesak itu gak apa-apa selama lu berani dengan konsekuensi yang akan lu terima. Karena balik lagi, kalau misalkan lu berani pinjol, lu berani bayar balik itu uang. Mau gimana pun caranya lu harus bisa kerja untuk cari duit. Jadi yang tepat adalah menurut gua jangan pinjol sih, udah libur aja dulu cari duit bareng-bareng kayak gitu. Belum, karena masih banyak opsi lain. Kalau saya naruh pinjol itu di posisi akhir mungkin. Menurut aku belum tepat, apalagi sebagai seorang mahasiswa harusnya bisa lebih
lebih bijak lagi dalam bertindak, lalu menentukan atau melihat cara-cara lain gitu untuk mengatasi krisis keuangannya. Dan kita juga masih muda, jadi kalau sebagai mahasiswa sendiri bisa mengajukan berbagai keringanan, entah ngajuin beasiswa kah, terus juga kita masih bisa kerja, magang, internship dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita punya masalah keuangan pinjem ke pinjol itu salah sih, karena kan kita lagi punya masalah keuangan nih, minjem uang ke orang, ke lembaga, terus cara balikinnya gimana gitu kan. Jadi itu bukan sebuah solusi yang tepat sih kalau misalkan kalian punya masalah keuangan. Terus buat teman-teman yang emang pinjol buat UKT, sebenarnya banyak banget loh cara-cara buat dapetin uang gitu, bisa dari beasiswa atau minta bantuan talangan ke iluni atau alumni dan sebagainya. Buat orang-orang yang ingin terjun buat pinjol, lebih baik cari opsi lain karena masih banyak opsi. Dan kalau udah yang terlibat pinjol, semangat aja nyari duit ya. Kalau teman-teman yang mau, tolong dipikirin lagi ya, karena kan bayarnya gimana gitu, itu pasti kepikiran juga kan gak mau nih ada debt collector datang ke rumah, jangan sampai ya. Tapi kalau buat teman-teman yang udah terlilit pinjol, semangat cari uang. Mungkin itu aja sih. Kalau buat teman-teman yang mau terjun ke dunia pinjol, saran aku kalau bisa jangan, lebih bijak aja untuk mencari cara lain untuk mengatasi keuangannya, karena itu tanggung jawabnya sangat besar banget. Terus buat teman-teman yang udah terjun ke dunia pinjol, semangat, jangan sampai luput dari tanggung jawab itu, karena menurut aku serem banget sih resikonya kalau misalnya kita nggak bisa bayar atau tuntasin pinjol itu. Yang udah terlilit pinjol, semangat bayarnya ya. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma bisa doain kayak semoga lancar rezekinya. Terus untuk yang pengen pinjol, coba dipikir ulang lagi deh. Kan kita nih khususnya mahasiswa, kita tuh punya relasi yang sangat bagus. Apalagi banyak banget di FIB ini tuh ada orang-orang yang punya production house, yang punya bisnis ini, bisnis itu. Lu coba aja bantu-bantu mereka, magang. Uang 50.000 per hari aja itu udah cukup untuk membantu lu kayak gitu. Oke, terima kasih.